Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan chapter 12 mengenai intangible asset. Next. Sebelumnya, perkenalkan saya Diajeng Cynthia Larasati dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2023-12-11-031. Dan rekan saya. Saya Singrastayu Kustanti dengan NIM 2023-12-11-064 dari Prodi Akuntansi. Next. Baik, sebelum menuju pembelajaran inti, berikut adalah tujuan pembelajaran dari chapter 12 ini. Tujuan pembelajaran dari chapter 12 dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, dapat mengetahui karakteristik, penilaian, dan amortisasi aset tak berwujud. Yang kedua, mampu menjelaskan persamaan akuntansi untuk berbagai jenis aset tak berwujud. Yang ketiga, dapat menjelaskan masalah akuntansi untuk mencatat goodwill. Keempat, mampu untuk mengidentifikasi prosedur penurunan nilai dan persyaratan penyajian untuk aset tak berwujud. Dan yang kelima, mampu menjelaskan akuntansi dan penyajian biaya penelitian dan pengembangan serta biaya sejenisnya. Next. Lalu ada karakteristik aset tak berwujud atau intangible asset. Aset tak berwujud memiliki 3 karakteristik umum, yakni yang pertama, aset tak berwujud dapat diidentifikasi. Maksudnya adalah aset tak berwujud itu harus dipisahkan dari perusahaan untuk dijual atau dipindah tangankan yang manfaat ekonominya akan mengalir ke arus kas perusahaan. Dan yang kedua ada aset tak berwujud tidak memiliki eksistensi ataupun bentuk fisik. Aset tak berwujud memperoleh nilainya dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan untuk menggunakannya. Dan yang ketiga adalah aset tak berwujud bukanlah aset moneter. Maksudnya, aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik dan tidak mudah dikonversikan menjadi uang tunai. Namun, memiliki manfaat bagi perusahaan di masa depan. Contohnya saja seperti simpanan bank, piutang usaha, investasi jangka panjang seperti saham ataupun obligasi. Next. Selanjutnya ada penilaian aset tak berwujud. Penilaian aset tak berwujud dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah aset tak berwujud yang dibeli. Maksudnya adalah intangible asset yang dibeli oleh perusahaan ataupun pihak lainnya. Perusahaan yang menjual harus mencatat biaya intangible asset yang dibeli oleh pihak lain. Biaya yang dimaksud harus mencakupi biaya perolehan ditambah dengan biaya pengeluaran untuk menyiapkan intangible asset tersebut. Biaya yang dimaksud seperti harga pembelian, biaya hukum, dan biaya insidental lainnya. Namun, pada beberapa kasus, perusahaan memperoleh intangible asset dengan imbalan saham ataupun aset lainnya. Dalam kasus seperti ini, biaya intangible asetnya adalah nilai wajar dari pertimbangan yang diberikan atau nilai wajar dari tidak terwujud yang diterima, ataupun yang lebih jelas terbukti lainnya. Next. Lalu, jenis penilaian aset tak berwujud yang kedua adalah aset tak berwujud yang diciptakan secara internal. Di dalam sebuah bisnis, sebuah perusahaan seringkali mengeluarkan biaya untuk sumber daya tak berwujud seperti pengetahuan ilmiah ataupun teknologi, riset pasar, kekayaan intelektual, dan nama merek.
Biaya yang tadi disebutkan dikenal sebagai biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. Aset yang timbul akibat pengeluaran dari R&D ini adalah paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan merek dagang. Contohnya saja seperti perusahaan teknologi terkenal asal Korea Selatan yakni Samsung mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan teknologi yang ada pada produknya. Sehingga muncul hak paten dari teknologi itu sendiri, di mana semua biaya yang dikeluarkan pada tahap penelitian akan dibebankan pada saat itu terjadi. Dan setelah di tahap pengembangan, maka semua biaya pengembangan akan dikapitalisasi setelah kriteria pengembangan atau kelayakan ekonomi terpenuhi. Next. Next. Lalu ada amortisasi aset tak berwujud. Amortisasi aset tak berwujud adalah alokasi dari biaya aset tak berwujud secara sistematis, yang dimana aset tak berwujud memiliki masa manfaat yang terbatas ataupun tak terbatas. Next. Lalu, jenis amortisasi aset tak berwujud yang pertama adalah aset tak berwujud dengan masa pakai terbatas. Sebuah perusahaan, jika ingin mengamortisasikan aset tak berwujud yang masa pakainya terbatas dengan cara membebankan semua biaya pada saat periode masa manfaat itu berlangsung. Nah, masa manfaat aset tak berwujud dengan masa manfaat pakai terbatas ini harus memiliki kontribusi terhadap arus kas perusahaan. Contoh dari aset tak berwujud dengan masa pakai terbatas ini adalah hak cipta. Next. Lalu ada beberapa faktor yang dapat menentukan masa manfaat aset tak berwujud dengan masa pakai terbatas. Yang pertama adalah penggunaan aset yang diharapkan oleh perusahaan. Yang kedua, dampaknya mulai dari keusangan, permintaan, persaingan, dan faktor ekonomi lainnya. Contohnya seperti stabilitas industri, kemajuan teknologi yang ingin diketahui, tindakan legislatif ataupun regulasi, serta perubahan yang diharapkan oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga ada ketentuan seperti hukum ataupun peraturan yang terkait dengan pembaruan atau perpanjangan masa berlaku aset secara hukum tanpa tambahan biaya yang besar. Hal ini dapat mengasumsikan adanya bukti yang mendukung pembaruan dan perpanjangan tanpa modifikasi material dari syarat dan ketentuan yang ada. Next. Faktor yang mempengaruhi masa manfaat aset tak berwujud selanjutnya adalah keempat, tingkat pengeluaran pemeliharaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk memperoleh arus kas yang diharapkan oleh aset tersebut di masa yang akan datang. Contohnya, seperti tingkat material pemeliharaan yang diperlukan dengan jumlah tercatat yang dapat menunjukkan masa manfaat aset tersebut. Yang kelima ada masa manfaat yang diharapkan dari aset lain yang berkaitan dengan masa manfaat aset tak berwujud seperti hak sewa tanah atas tanah studio. Dan yang terakhir ada ketentuan hukum ataupun peraturan yang dapat membatasi manfaat aset tak berwujud tersebut. Next. Selanjutnya, jenis amortisasi aset tak berwujud yang kedua adalah aset tak berwujud yang berumur terbatas. Jika tidak ada faktor seperti hukum,
peraturan ataupun kontrak yang akan membatasi masa manfaat aset tersebut, maka perusahaan akan menganggap bahwa aset tak berwujud itu memiliki masa manfaat tak terbatas. Artinya, aset tak berwujud tak berwujud tersebut tidak memiliki batasan yang dapat diperkirakan mengenai jangka waktu di mana aset tersebut diharapkan akan berkontribusi terhadap arus kas perusahaan. Namun, karena faktor tersebut, perusahaan tidak bisa mengamortisasikan aset tak berwujud dengan masa pakai tak terbatas ini. Contohnya saja seperti merek dagang yang masa pakainya tak terbatas karena akan merepresentasikan sebuah perusahaan. Namun, di sisi lain, perusahaan harus menguji penurunan nilai aset tak berwujud dengan masa pakai tak terbatas ini. Tes untuk penurunan nilai aset tak berwujud dengan masa pakai tak terbatas ini sama dengan aset tak berwujud dengan masa berlakunya terbatas. Next. Lalu, berikut adalah jenis-jenis aset tak berwujud. Jenis-jenis aset tak berwujud dibagi menjadi 6 bagian. Satu adalah marketing related intangible asset atau aset tak berwujud yang berkaitan dengan pemasaran. Kedua, ada customer related intangible asset atau aset tak berwujud yang berkaitan dengan pelanggan. Ketiga, ada artistic related intangible asset atau aset tak berwujud terkait dengan seni. Yang keempat, ada contract related intangible asset atau aset tak berwujud yang berkaitan dengan kontrak. Kelima, ada teknologi related intangible asset atau aset tak berwujud yang berkaitan dengan teknologi. Dan yang terakhir adalah goodwill. Next. Jenis aset tak berwujud yang pertama adalah marketing related intangible asset atau aset tak berwujud yang berkaitan dengan pemasaran. Aset tak berwujud yang dimaksud adalah aset yang digunakan untuk mempromosikan produk, barang, ataupun jasa. Contohnya seperti merek dagang yang mencerminkan perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat meningkatkan daya penjualan. Contoh dari merek dagang seperti Samsung, Honda, Mercedes-Benz, ataupun IKEA, yang di mana merek dagang tersebut akan didaftarkan di kantor paten yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang tersebut. Dan merek dagang tersebut memiliki masa pakainya tak terbatas. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan merek dagang akan menganggap masa pakai merek dagang tersebut tidak terbatas, sehingga tidak perlu dilakukan amortisasi biayanya. Namun, kalau perusahaan ingin mengembangkan nama merek tersebut, perusahaan harus mengkapitalisasikan biaya terkait dengan biaya pengamanannya seperti biaya pengacara, biaya pendaftaran, biaya desain, biaya konsultan, dan biaya pembelaan hukum lainnya. Jika total dari biaya merek dagang tersebut tidak terlalu signifikan atau terlalu besar, maka perusahaan cukup untuk membebankannya saja. Next. Jenis aset tak berwujud yang kedua adalah customer related intangible asset atau aset tak berwujud yang berkaitan dengan pelanggan. Aset tak berwujud ini berkaitan dengan interaksi dengan pelanggan. Contohnya seperti daftar pelanggan, pesanan atau tumpukan produksi, serta hubungan pelanggan baik yang bersifat kontraktual ataupun non-kontraktual. Next. Berikut adalah contoh soal dari customer related intangible asset.
Sebuah perusahaan bernama Green Market AG memperoleh daftar pelanggan dari sebuah surat kabar besar seharga 6 juta euro pada tanggal 1 Januari 2019. Basis data pelanggan ini mencakup nama pelanggan, detail kontak, riwayat pesanan, dan informasi demografi. Green Market berharap memperoleh manfaat dari informasi tersebut secara merata selama periode 3 tahun. Dalam kasus seperti ini, daftar pelanggan adalah aset tak berwujud yang dengan masa pakai tak terbatas, yang harus diamortisasi oleh Green Market secara garis lurus. Next. Berikut adalah jawaban dari soal di slide sebelumnya. Terdapat dua jurnal. Jurnal yang pertama untuk mencatat pembelian daftar pelanggan pada tanggal 1 Januari 2019, di mana customer list didebit sebesar 6 juta euro. Cash di kredit sebesar 6 juta euro. Lalu jurnal yang kedua untuk mencatat biaya amortisasi pada tanggal 31 Desember 2019 hingga 2021. Di mana amortization expense customer list sebesar 2 juta euro di debit dan customer list or accumulated customer list amortization di kredit sebesar 2 juta euro. 2 juta euro ini didapat dari 6 juta euro dibagi 3 tahun periodenya. Next. Jenis aset tak berwujud yang ketiga adalah artistic related intangible asset atau aset tak berwujud yang berkaitan dengan seni. Aset tak berwujud yang berkaitan dengan seni ini adalah hak kepemilikan atau hak cipta atas drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan materi video ataupun audio visual. Dan apa itu hak cipta sendiri? Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk semua pengarang, musisi, ataupun yang lainnya atas apresiasi karya, kreasi, ataupun ekspresi mereka. Hak cipta yang diberikan atas kehidupan penciptanya ditambah dengan 70 tahun. Namun, hak cipta sendiri tidak bisa diperbarui. Dan jika perusahaan ingin mengkapitalisasikan biaya perolehan dan pembelaan hak cipta, maka perusahaan harus mengamortisasikan semua biaya yang dikapitalisasi selama masa manfaat hak cipta, di mana masa hak pencipta ditambah dengan 70 tahun. Next. Jenis aset tak berwujud yang keempat adalah contract related intangible asset atau aset tak berwujud yang berkaitan dengan kontrak. Aset tak berwujud yang berkaitan dengan kontrak ini mewakili nilai hak yang timbul dari pengeluaran kontraktual. Contohnya seperti perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Namun, apa itu waralaba? Waralaba adalah peraturan kontraktual di mana pemberi waralaba memberikan haknya kepada penerima waralaba untuk menjual produk ataupun jasa dengan menggunakan merek dagang dari pemberi waralaba. Lalu, setelah pemberi waralaba mengembangkan konsep dan produk yang unik, melindungi konsep produknya melalui hak paten dan hak cipta atas merek dagang tersebut, penerima waralaba akan mendapatkan hak untuk mengeksploitasi atau mengambil ide ataupun produk pemberi waralaba dengan menandatangani kontrak ataupun perjanjian waralaba. Waralaba ini berlaku untuk jangka waktu tertentu, tidak terbatas atau terus-menerus. Jika suatu perusahaan ingin mengamortisasikan biaya waralaba seperti biaya hukum atas pembayaran dengan umur terbatas,
maka akan diakui sebagai biaya operasional selama masa waralaba tersebut berlangsung. Namun, jika perusahaan tidak bisa mengamortisasi waralaba dengan umur tak terbatas karena akan diakui sebagai biaya perolehan. Next. Jenis aset tak berwujud yang kelima adalah teknologi related intangible asset atau aset tak berwujud yang berkaitan dengan teknologi. Aset tak berwujud yang berkaitan dengan teknologi ini pasti juga berkaitan dengan inovasi ataupun kemajuan teknologi. Contohnya seperti teknologi yang dipatenkan dan dirahasiakan dagangnya oleh badan pemerintah. Dan di berbagai negara, paten memberikan pemegang hak eksklusif untuk menggunakan, memproduksi, ataupun menjual suatu produk untuk jangka waktu tertentu tanpa ada gangguan dari pihak lain. Contohnya seperti perusahaan X, perusahaan asal Amerika Serikat yang membeli paten dari seorang penemu, dan harga beli tersebut merupakan biayanya. Lalu perusahaan X dapat mengkapitalisasikan biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan paten, biaya pengacara, ataupun biaya lainnya. Dan perusahaan dapat mengamortisasi biaya paten selama masa manfaatnya atau selama periode di mana manfaat aset tersebut diterima oleh perusahaan. Perlakuan akuntansi untuk pembelaan hak paten sama serupa, dan perusahaan akan membebankan semua biaya hukum dan biaya lainnya yang dikeluarkan. Lalu, biaya hukum tersebut harus diamortisasikan bersamaan dengan biaya perolehan selama sisa manfaat paten. Jika suatu perusahaan dapat mengkreditkan amortisasi paten secara langsung ke akun paten ataupun akun amortisasi paten terakumulasi atau accumulated patent amortization. Next. Berikut adalah contoh soal dari teknologi related intangible asset, di mana Harcourt Co. mengeluarkan biaya hukum sebesar $180 pada tanggal 1 Januari 2019 untuk berhasil mempertahankan paten. Masa manfaat paten tersebut adalah 10 tahun, yang dimana akan diamortisasikan secara garis lurus. Harvard mencatat biaya hukum dan amortisasi pada akhir tahun 2019 sebagai berikut. Next. Berikut adalah jawaban dari soal sebelumnya. Terdapat dua jurnal. Jurnal yang pertama untuk mencatat biaya hukum terkait paten pada tanggal 1 Januari 2019, di mana paten didebit sebesar $180.000. Cash dikredit sebesar $18.000. $180.000. Jurnal yang kedua ada Jurnal yang kedua untuk mencatat amortisasi paten pada tanggal 31 Januari 2019. Karena menggunakan metode garis lurus, maka biaya amortisasinya adalah $180.000 dibagi dengan 10 tahun masa periodenya, maka hasilnya adalah $18.000. Di mana jurnalnya, Patents Amortization Expense sebesar 18.000 dikredit, di debit, patents or accumulated patents amortization sebesar 18.000 dikredit. Next. Jenis aset tak berwujud yang terakhir adalah goodwill. Goodwill atau dalam bahasa Indonesianya itu niat baik. Secara konseptual, goodwill merupakan manfaat ekonomi di masa depan yang timbul dari aset lainnya yang didapat secara individual
dan akan diakui secara terpisah. Nah, nah, goodwill ini sering sekali disebut dengan aset tak berwujud yang paling tidak ada wujudnya. Kenapa demikian? Karena goodwill ini hanya dapat diidentifikasi secara keseluruhan dengan satu cara. Caranya itu adalah menjual bisnis tersebut. Nah, meskipun perusahaan dapat mengkapitalisasikan biaya yang dikeluarkan dalam mengembangkan aset yang dapat diidentifikasi secara khusus seperti paten ataupun hak cipta, biasanya itu jumlahnya tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu besar. Dan perusahaan juga perlu untuk mencatat jumlah material aset tak berwujud saat membeli aset tak berwujud itu sendiri, terutama dalam situasi yang melibatkan pembelian aset bisnis lainnya. Next. Berikut adalah contoh soal dari goodwill, di mana perusahaan mencatat goodwill. Goodwill diukur sebagai kelebihan biaya pembelian atas nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi di mana aset akan dikurangi kewajiban yang dibeli. Misalnya saja, jika Portofino membayar 2 juta dolar untuk membeli aset bersih yang dapat diidentifikasi milik Aquinas dengan nilai wajar sebesar 1.500.000 dolar. Portofolio mencatat goodwill sebesar 500.000 dolar. 500.000 dolar ini didapat dari 2 juta dikurangi 1.500.000. Oleh karena itu, goodwill diukur sebagai residual daripada diukur secara langsung. Itulah sebabnya mengapa goodwill terkadang disebut sebagai staker, apigensis celah, ataupun akun penilaian induk. Next. Lalu ada goodwill yang diciptakan secara internal. Goodwill yang dihasilkan secara internal itu tidak boleh dikapitalisasikan dalam laporan keuangan. Mengapa? Karena mengukur komponen goodwill itu tidaklah mudah ataupun terlalu rumit. Dan mengaitkan biaya ataupun dengan manfaat di masa datang itu tidak mudah. Dan manfaat goodwill di masa depan belum tentu ada kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan dalam mengembangkan goodwill tersebut. Bahkan bisa aja nih, dalam beberapa kasus, goodwill itu bisa muncul tanpa adanya biaya pengembangan karena tidak ada transaksi objektif dengan pihak lain yang terjadi. Next. Lalu ada pembelian goodwill. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa goodwill hanya dapat dicatat ketika seluruh bisnis itu dijual ataupun dibeli. Untuk mencatat goodwill, sebuah perusahaan harus membandingkan nilai wajar dari aset tak berwujud dengan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi dengan harga pembelian atau biaya bisnis yang diakuisisi. Nah, selisih inilah yang akan dianggap sebagai goodwill. Artinya, goodwill adalah nilai sisa atau kelebihan biaya atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh atau fair value of the identifiable net asset accurate. Next. Berikut adalah contoh soal dari pembelian goodwill, di mana sebuah perusahaan bernama Feng Inc. memutuskan bahwa mereka membutuhkan divisi suku cadang untuk melengkapi distributor traktor yang sudah ada. Presiden Feng selaku pemilik Feng Inc. tertarik untuk membeli Traktor Link SA, sebuah perusahaan kecil yang berada di Sao Paulo, Brazil. Setelah melakukan negosiasi yang cukup alot, Traktor Link memutuskan untuk menerima tawaran Feng sebesar 400.000 dolar. Lalu, berapa nilai dari goodwill tersebut? Next.
Di slide ini masih menyambung dari slide sebelumnya mengenai statement of financial position dari Traktoring SA, di mana Traktoring SA statement of financial position Desember 31, 2019, di mana ada aset terdapat property, plant, and equipment net sebesar 153.000, inventory sebesar 42.000, core receivable sebesar 35.000, dan cash sebesar 25.000. Untuk total asetnya adalah 255.000 dolar. Lalu ada equity dan liabilities, terdapat share capital sebesar 100.000 dolar, retained earnings sebesar 100.000 dolar, dan current liabilities sebesar 55.000 dolar. Dan total equity dan liabilities-nya sebesar 255.000 dolar. Next. Lalu ada penyajian fair value of Tractor Links net asset, di mana fair value-nya ada property, plant, and equipment net sebesar 205.000, paten sebesar 18.000, inventory sebesar 122.000, account receivable sebesar 35.000, cash sebesar 25.000, dan akan dikurangi oleh current liabilities sebesar 55.000. Lalu, per value of net assetnya sebesar 350.000 dolar. Next. Lalu ini adalah penentuan goodwill melalui pendekatan penilaian master, di mana property, plant, and equipment sebesar 205.000 dolar, ditambah dengan paten sebesar 18.000 dolar, ditambah dengan inventory sebesar 122.000 dolar, ditambah account receivable 35.000 dolar, ditambah cash sebesar 25.000 dolar, dan dikurangi liabilities sebesar 55.000 dolar, dan fair value of net asset identifiable assetnya adalah 350.000 dolar. Dan akan dikurangi oleh purchase price sebesar 400.000 dolar. Maka value asset net to goodwill adalah 50.000 dolar. Next. Berikut adalah jurnal dari slide sebelumnya, di mana di debit terdapat property, plant, and equipment sebesar 205.000 dolar, paten sebesar 18.000 dolar, inventory sebesar 122.000 dolar, account receivable sebesar 35.000 dolar, cash sebesar 25.000 dolar, dan goodwill sebesar 50.000 dolar. Dan di kreditnya ada liability sebesar 55.000 dolar dan cash sebesar 400.000 dolar. Perusahaan sering mengidentifikasi goodwill pada laporan posisi keuangan atau statement of financial position sebagai kelebihan atas biaya nilai wajar dari aset bersih yang diperoleh. Next. Lalu ada penghapusan goodwill. Perusahaan yang mengakui goodwill dalam kombinasi bisnisnya akan menganggap bahwa goodwill memiliki umur yang tidak terbatas. Karena itulah goodwill tidak boleh diamortisasi. Meskipun goodwill tidak dapat Meskipun goodwill dapat menurun nilainya seiring berjalannya waktu, prediksi masa berlaku goodwill yang sebenarnya dan pola amortisasinya itu sangatlah sulit. Terlebih lagi, jika komunitas investasi ingin mengetahui jumlah yang ingin diinvestasikan dalam goodwill, yang seringkali dianggap aset tak berwujud terbesar dalam laporan posisi keuangan. Oleh karena itu, perusahaan harus membebankan goodwill sebagai biaya selama periode masa manfaat agar biaya bisa disesuaikan dengan pendapatan.
di mana dalam mencatat perlakuan akuntansi untuk goodwill yang dibeli dan dibuat secara internal haruslah konsisten, sehingga perusahaan bisa segera membebankan goodwill yang dibuat secara internal dan goodwill yang dibeli. Next. Next. Lanjut, ada pembelian murah goodwill. Dalam beberapa kasus menyatakan bahwa pembelian kombinasi bisnis akan membayar kurang dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi. Rendahnya harga ini disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar. Karena bagi seorang penjual akan lebih baik jika mereka menjual asetnya satu persatu daripada menjual asetnya secara keseluruhan. Namun, bagi seorang pembeli, mereka akan mendapatkan keuntungan karena nilai wajar yang diterima akan melebihi dari jumlah yang akan mereka bayarkan. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang penurunan nilai dan penyajian aset tak berwujud. Aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai jika perusahaan tidak bisa mengembalikan nilainya melalui penggunaan atau penjualan. Jika nilai tercatat lebih tinggi dari nilai yang dapat dipulihkan, maka ada kerugian dari penurunan nilai. Jika tidak ada penurunan nilai. Cara pencatatan untuk penurunan nilai itu tergantung pada jenis aset. Apakah memiliki umur terbatas atau tidak terbatas, yaitu seperti goodwill. Di sini ada penurunan nilai aset tak berwujud yang berumur terbatas. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, perusahaan harus meninjau aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas untuk mengetahui adanya penurunan nilai. Untuk kerugian penurunan nilai itu sendiri adalah jumlah yang tercatat aset dikurangi dengan jumlah yang dapat dipulihkan dari aset yang mengalami penurunan nilai. Berdasarkan informasi, menunjukkan bahwa pengujian penurunan nilai harus dilakukan dapat bersifat internal, misalnya perubahan kinerja yang merugikan, atau secara eksternal, yaitu contohnya perubahan yang merugikan dalam lingkungan bisnis atau peraturan, atau perkembangan teknologi, atau persaingan. Di sini ada contoh soal terkait dengan penurunan nilai aset tak berwujud yang berumur terbatas, yaitu Lars SM memiliki paten senilai 5 juta pada akhir 2018. Namun, penemuan baru yang mengurangi permintaan teknologi minyak serpih menyebabkan nilai paten menjadi terganggu. Lars memperkirakan nilai penggunaan paten sebesar 2 juta karena tidak ada pasar aktif untuk paten tersebut. Cara untuk menjawab soal tersebut, pertama kita harus menghitung kerugian atas penurunan nilai paten, yang dimana carrying value of patent sebesar 5 juta dikurang dengan recoverable amount based on value in us sebesar 2 juta, hasilnya itu loss on impairment sebesar 3 juta. Setelah itu, kita menjurnal untuk mencatat kehilangan lerch, yaitu loss on impairment sebesar 3 juta di debit dan paten sebesar 3 juta di kredit. Setelah mengakui penurunan nilai, jumlah yang dapat dipulihkan sebesar 2 juta tadi menjadi dasar biaya paten yang baru. Lurch harus mengarmotisasi jumlah yang dapat dipulihkan dari paten atau dari jumlah tercatat yang baru selama sisa masa manfaat atau masa berlaku hukumnya. Mana yang lebih pendek? Selanjutnya, di sini ada pembalikan kerugian penurunan nilai. Jika di tinjauan tahun berikutnya ditemukan bahwa aset tak berwujud tidak memiliki aset tidak berwujud tidak lagi mengalami penurunan nilai karena nilai yang dapat dipulihkan lebih tinggi dari nilai tercatat,
maka kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali. Di sini ada contoh soal lagi, yaitu dengan melanjutkan contoh patent Lerch yang tadi, asumsikan bahwa sisa umur paten adalah 5 tahun dengan nilai residu 0. Mohon diingat kembali, nilai tercatat paten setelah penurunan nilai yaitu 2 juta, yaitu dari 5 juta dikurang 3 juta. Dengan demikian, amortisasi Lerch adalah 400.000, yaitu dengan 2 juta dibagi 5 selama sisa 5 tahun umur paten. Di sini, kita akan menghitung dulu atau membuat nilai buku paten pasca penurunan nilai, yaitu pada tahun 2019, biaya amortisasinya 400.000, dengan perhitungan 2 juta dikurang 400.000, hasilnya adalah 1.600.000. Pada tahun 2020, 400.000, perhitungannya yaitu 1.600.000 dikurang 400.000, hasilnya sama dengan 1.200.000. Pada tahun 2021, biaya amortisasinya sebesar 400.000, perhitungannya yaitu 1.200.000 dikurang dengan 400.000, hasilnya sama dengan 800.000. Untuk di tahun 2022, biaya amortisasinya sebesar 400.000, perhitungannya yaitu 800.000 dikurang dengan 400.000, hasilnya 400.000. Dan untuk di tahun terakhir, yaitu tahun 2023, biaya amortisasinya sebesar 400.000, untuk perhitungannya yaitu 400.000 dikurang dengan 400.000, hasilnya akhir sesuai dengan soal yaitu residunya 0. Di sini lanjutannya yaitu pada awal tahun 2020, berdasarkan perbaikan kondisi pasar teknologi minyak serpi, Lerch mengukur kembali jumlah yang dapat dipulihkan dari paten tersebut menjadi 1.750.000. Dalam kasus ini, Lerch membalikan sebagian kerugian penurunan nilai yang diakui dengan entry berikut. Di sini kita harus menjurnal, yaitu yang pertama ada paten di debit sebesar 150.000 dan recovery of impairment loss-nya di kredit sebesar 150.000. 150.000 itu didapatkan dari 1.750.000 dikurang dengan 1.600.000. Di sini ada informasi lagi, pemulihan kerugian penurunan nilai dilaporkan di bagian pendapatan dan beban lain-lain dalam laporan laba rugi atau income statement. Nilai tercatat paten sekarang adalah 1.750.000, yaitu dari 1.600.000 ditambah dengan 150.000. Dengan asumsi, sisa umur paten adalah 4 tahun. Lerch mencatat biaya amortisasi sebesar 437.500, yaitu perhitungan dari 1.750.000 dibagi 4 pada tahun 2020. Selanjutnya, di sini ada penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur tak terbatas selain goodwill. Uji penurunan nilai untuk aset tak terbatas lain goodwill yaitu sama dengan yang dilakukan untuk aset tak berwujud terbatas, yaitu dengan membandingkan jumlah yang dapat dipulihkan dari aset tak berwujud dengan nilai tercatat aset. Jika jumlah yang dapat dipulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat, maka perusahaan harus mengakui penurunan nilai tersebut. Di sini ada contoh soal lagi terkait yang tadi, yaitu Arkon Radio membeli lisensi siaran seharga 2 juta dan melaporkannya sebagai aset tak berwujud dengan masa berlaku tak terbatas. Namun, setelah GCC memutuskan untuk melelang lisensi, Arkon memperkirakan nilai wajar lisensi sebesar 1.500.000. Oleh karena itu, Arkon mengakui kerugian penurunan nilai yaitu sebesar 500.000. Di sini kita harus
menghitung kerugian akibat hilangnya izin penyiaran, yang dimana terdapat carrying value of broadcast lisensi sebesar 2 juta dengan dikurang recoverable amount based on fair value less cost to sell sebesar 1.500.000, maka hasilnya itu loss on impairment sebesar 500.000. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas penurunan nilai goodwill. Pengujian penurunan nilai untuk goodwill dilakukan setiap tahun, seperti aset tak berwujud lainnya dengan umur tak terbatas. Pengujian ini dilakukan berdasarkan unit yang menghasilkan arus kas, yaitu kelompok aset yang menghasilkan uang secara independen atau secara sendiri. Goodwill ditetapkan pada unit yang diharapkan mendapatkan manfaat dari penggabungan bisnis tersebut. Berikut ada contoh soal tentang penurunan nilai goodwill, yaitu Holby AG memiliki 3 divisi. Salah satunya yaitu adalah Prit Products yang dibeli pada 4 tahun lalu seharga 2 juta. Namun, dalam 3 kuartal terakhir, Prit mengalami kerugian. Dan saat ini, manajemen Holby sedang memeriksa divisi Prit untuk melihat apakah ada penurunan nilai asetnya atau tidak. Aset bersih Prit termasuk goodwill sebesar 900.000 dari pembelian, tercatat dalam laporan perusahaan Holby. Di sini terdapat aset bersih divisi Prit termasuk goodwill, yaitu terdiri dari properti, plant, and equipment secara net, yaitu sebesar 800.000, goodwill sebesar 900.000, inventory sebesar 700.000, receivable sebesar 300.000, cash sebesar 200.000, dan dikurang dengan accounts and notes payable sebesar 500.000, yaitu terdapat jumlah net aset sebesar 2.400.000. Di sini kita disuruh asumsikan bahwa jumlah yang dapat dipulihkan untuk divisi Prit adalah sebesar 1.900.000. Berarti kita harus menghitung terlebih dahulu untuk penurunan nilai di divisi Prit, yang dimana terdiri dari recoverable amount of Prit division, yaitu sebesar 1.900.000 dikurang dengan net intangible asset sebesar 2.400.000, mendapatkan hasil loss on impairment sebesar 500.000. Setelah kita menghitung untuk penurunan nilai, kita harus menjurnal, yaitu di mana ada loss on impairment di debit sebesar 500.000 dan goodwill di kredit sebesar 500.000. Jika kondisi berubah di masa depan dan nilai aset-aset divisi Prit kecuali goodwill lebih tinggi dari nilai tercatatnya, Holby bisa membalikan kerugian penurunan nilai pada aset-aset tersebut. Namun, kerugian penurunan nilai pada goodwill tidak bisa dibalikkan. Selanjutnya, di sini ada penyajian aset tak berwujud. Aset tak berwujud dilaporkan seperti properti dan peralatan. Tapi biasanya tanpa akun kontrak. Aset tak berwujud selain goodwill harus dicatat secara terpisah di laporan keuangan. Dan jika ada goodwill, itu juga harus dilaporkan secara terpisah. Di laporan laba rugi atau income statement, perusahaan harus mencatat biaya amortisasi dan kerugian penurunan nilai untuk aset tak berwujud selain goodwill secara terpisah. Catatan keuangan harus mencantumkan informasi tentang aset tak berwujud yang diperoleh, biaya amortisasi, dan perubahan nilai aset selama periode tersebut.
Selanjutnya di sini ada biaya penelitian dan pengembangan atau bahasa Inggrisnya itu Research and Development Cost, yaitu biaya penelitian dan pengembangan atau R&D, bukanlah aset tak berwujud. Aktivitas R&D seringkali menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta, yaitu seperti produk, proses, ide, formula, komposisi, atau karya sastra baru yang dapat memberikan nilai di masa mendatang. Aktivitas R&D tidak mencakup perubahan rutin atau peningkatan kualitas produk yang sudah ada, meskipun perubahan ini dapat menunjukkan adanya peningkatan. Di sini masih berhubungan dengan biaya penelitian dan pengembangan atau R&D, yaitu IFRS atau Standar Akuntansi Internasional mengharuskan semua biaya penelitian langsung dibebankan pada saat biaya tersebut terjadi. Sedangkan untuk biaya pengembangan bisa langsung dibebankan atau bisa juga dikapitalisasi, tergantung dengan kondisi proyek saat itu. Proses kapitalisasi ini dimulai ketika proyek sudah cukup berkembang, sehingga ada kemungkinan proyek tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan. Proyek dianggap layak secara ekonomi. Untuk tugas ini, anggap saja semua biaya penelitian dan pengembangan langsung dibebankan pada saat terjadi, kecuali ada ketentuan lain yang menyebutkan sebaliknya. Di sini ada insentif R&D secara global, yaitu investasi R&D adalah kunci untuk mengembangkan produk dan pertumbuhan di masa depan. Negara-negara memberikan insentif pajak seperti keringanan pajak, super deductions, dan tarif atau patent box untuk perusahaan dengan paten terdaftar. Meskipun terdapat variasi dalam tarif pajak dan insentif R&D, keringanan pajak mungkin hanya sebagian dari faktor yang dipertimbangkan perusahaan. Selain itu, ketidakpastian kebijakan pajak dapat mengurangi efektivitas insentif tersebut. Ini masih berhubungan dengan yang tadi, yaitu yang pertama ada kegiatan penelitian, investigasi asli dan terencana yang dilakukan dengan prospek memperoleh pengetahuan dan pemahaman ilmiah atau teknisi baru. Dengan contoh, yaitu penelitian laboratorium yang ditujukan untuk menemukan pengetahuan baru, mencari penerapan temuan penelitian baru. Terus yang kedua ada kegiatan pembangunan. Penerapan temuan penelitian untuk merancang atau memproduksi produk atau layanan baru sebelum penggunaan komersial. Contohnya yaitu perumusan konseptual dan desain kemungkinan alternatif produk atau proses, pembangunan prototipe, dan pengoperasian pabrik percontohan. Selanjutnya, di sini ada kegiatan penelitian versus kegiatan pengembangan. Aktivitas R&D tidak mencakup perubahan rutin atau berkala pada produk, jalur produksi, proses manufaktur, dan operasi berkelanjutan lainnya yang sudah ada. Meskipun perubahan ini dapat menunjukkan adanya peningkatan. Selanjutnya di sini ada akuntansi untuk kegiatan R&D, yaitu biaya yang terkait dengan aktivitas R&D dan perlakuan akuntansi yang diberikan padanya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada bahan, peralatan, dan fasilitas, yaitu membebankan seluruh biaya kecuali barang tersebut mempunyai kegunaan alternatif di masa depan dalam proyek lain atau sebaliknya. Jika ada penggunaan alternatif di masa mendatang,
simpan barang-barang tersebut sebagai persediaan dan alokasikan sesuai pemakaian, atau juga kapitalisasi dan depresiasi sesuai dengan pemakaian. Yang kedua itu ada membeli aset tidak berwujud. Membeli aset tidak berwujud, kita harus kenali dan ukur pada nilai wajar. Setelah pengakuan awal, catat sesuai dengan sifatnya, baik sebagai terbatas umur atau aktiva tak berwujud yang umurnya tidak terbatas. Yang ketiga, di sini ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung yaitu sertakan alokasi biaya tidak langsung yang wajar dalam biaya R&D, kecuali biaya umum dan administrasi yang harus dikaitkan dengan jelas agar dapat dimasukkan dalam R&D. Yang keempat, ada layanan kontrak. Layanan kontrak itu membebankan biaya layanan yang dilakukan oleh pihak lain sehubungan dengan R&D sebagaimana terjadinya. Dan terakhir, di sini ada personil, yaitu personil beban yang dikeluarkan adalah gaji, upah, dan biaya terkait lainnya dari personel yang terlibat dalam R&D. Masih lanjutan yang tadi, yaitu jika perusahaan memiliki fasilitas penelitian yang menjalankan aktivitas R&D dan memiliki alternatif penggunaan di masa mendatang dalam proyek R&D lain atau lainnya, perusahaan harus mengkapitalisasi fasilitas tersebut sebagai aset operasional. Perusahaan memperhitungkan penyusutan dan biaya lain yang terkait dengan fasilitas penelitian tersebut sebagai biaya R&D. Di sini ada contoh ilustrasi, yaitu asumsikan bahwa Next Century Incorporated mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan mesin laser untuk keperluan medis, industri, dan pertahanan. Ilustrasi mencantumkan jenis pengeluaran yang terkait dengan aktivitas mesin lasernya beserta dengan perlakuan akuntansi yang direkomendasikan. Berikut contoh pengeluaran R&D dan perlakuan akuntansinya. Yang pertama itu ada jenis pengeluaran jenis pengeluaran yang pertama yaitu ada akuisisi mesin untuk digunakan pada proyek penelitian dan pengembangan saat ini dan di masa mendatang. Perlakuan akuntansinya yaitu kapitalisasi dan depresiasi sebagai biaya R&D. Alasannya karena memiliki alternatif penggunaan di masa mendatang. Jenis pengeluaran yang kedua yaitu ada pembelian bahan untuk digunakan pada proyek penelitian dan pengembangan saat ini dan di masa mendatang. Perlakuan akuntansinya yaitu inventarisasi dan alokasikan ke proyek R&D beban sesuai dengan konsumsi. Alasannya yaitu karena memiliki penggunaan di masa mendatang. Dan yang ketiga, di sini ada jenis pengeluaran yang ketiga ada biaya riset pemasaran untuk mempromosikan pemindai laser baru. Pelakuan akuntansinya yaitu biaya sebagai operasi pengeluaran. Alasannya karena bukan biaya R&D atau biaya penjualan. Masih lanjutan yang tadi, yaitu jenis pengeluaran yang keempat, yaitu ada akuisisi R&D, peralatan untuk digunakan pada proyek saat ini saja. Perlakuan akuntansinya yaitu biaya segera sebagai penelitian dan pengembangan. Alasannya yaitu karena biaya penelitian. Terus jenis pengeluaran yang kelima yaitu ada gaji eksekutif. Perlakuan akuntansinya yaitu biaya sebagai operasi pengeluaran. Alasannya karena bukan biaya R&D atau umum dan administrasi pengeluaran. Terus di sini ada jenis pengeluaran yang keenam, biaya penelitian yang dikeluarkan berdasarkan kontrak dengan New Horizon Inc. dan ditagih setiap bulan. Perlakuan akuntansinya yaitu
catat sebagai piutang. Alasannya, karena bukan biaya R&D, sehingga dapat diganti dengan pengeluaran. Jenis pengeluaran yang ketujuh, yaitu ada komisi kepada staf penjualan yang memasarkan pemindai laser baru. Perlakuan akuntansinya yaitu sebagai, sorry, perlakuan akuntansinya yaitu biaya sebagai operasi pengeluaran. Alasannya karena bukan biaya R&D atau biaya penjualan. Yang ke-8, ada biaya hukum untuk memperoleh paten pemindai laser baru. Perlakuan akuntansinya yaitu kapitalisasi sebagai paten dan diamortisasi ke biaya overhead sebagai bagian dari harga pokok produksi. Alasannya yaitu karena biaya langsung paten. Dan terakhir, jenis pengeluaran yang ke-9, biaya pengujian prototipe dan modifikasi desain atau viabilitas ekonomi tidak tercapai. Perlakuan akuntansinya yaitu biaya segera sebagai penelitian dan pengembangan. Alasannya karena tidak memenuhi kriteria pengenalan. Di sini ada biaya yang mirip dengan biaya R&D, yaitu banyak biaya memiliki karakteristik yang mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. Umumnya, biaya-biaya ini dibebankan saat terjadi, mirip dengan akuntansi untuk biaya penelitian. Contohnya itu yang pertama ada biaya awal untuk operasi baru. Biaya awal dikeluarkan untuk memulai operasi baru seperti membuka pabrik, memperkenalkan produk, atau ekspansi wilayah. Biaya awal juga termasuk biaya organisasi seperti biaya hukum dan pemerintah untuk mendirikan badan usaha baru. Akuntansi untuk biaya awal itu sangat sederhana, yaitu dengan cara bebankan biaya langsung saat dikeluarkan, meskipun biaya ini diharapkan membawa keuntungan atau efisiensi di masa depan. Sulit untuk memprediksi manfaatnya, jadi biasanya langsung dibebankan saat terjadi. Terus, untuk yang kedua yaitu kerugian operasional awal. Beberapa pihak berpendapat bahwa perusahaan seharusnya diperbolehkan untuk mencatat kerugian yang terjadi saat memulai bisnis sebagai aset dengan cara mengkapitalisasinya. Karena kerugian tersebut dianggap sebagai biaya yang wajar dan tak terhindarkan dalam proses memulai usaha. Dan yang terakhir, di sini ada biaya periklanan, yaitu IASB mengakui bahwa iklan dan promosi bisa membantu membangun hubungan dengan pelanggan dan menghasilkan pendapatan. Namun, pengeluaran ini serupa dengan aset tak berwujud lainnya, seperti merek atau daftar pelanggan yang mendukung perkembangan bisnis secara umum. Jadi, pengeluaran ini tidak bisa dipisahkan sebagai aset dan harus langsung dibebankan saat dikeluarkan. Di sini ada bermerek, yaitu bagi banyak perusahaan, membangun citra merek yang kuat sama pentingnya dengan mengembangkan produk yang mereka jual. Saat ini, perusahaan semakin menyadari betapa pentingnya merek yang kuat yang didukung oleh iklan yang efektif dan investasi yang besar. Di sampingnya itu ada tabel, yaitu contoh merek global yang berharga dalam satuan miliar. Yang pertama ada Apple atau USA, yaitu dia sebesar 178,12 miliar dolar. Yang kedua ada Google dari USA sebesar 133,25 miliar dolar. Yang ketiga ada Coca-Cola atau dari USA sebesar 73,10 miliar dolar. Yang keempat ada Microsoft dari USA sebesar 72,80 miliar dolar. Dan yang terakhir yaitu ada Toyota dari Jepang sebesar 53,58 miliar dolar. Nah, untuk kesimpulan dari karakteristik unik seperti tidak berwujud fisik dan memberikan manfaat jangka panjang. Jenisnya meliputi aset terkait pemasaran, teknologi, dan goodwill.
Goodwill hanya diakui saat akuisisi dan tidak dapat dihasilkan secara internal. Penurunan nilai aset tak berwujud dicatat jika nilainya lebih rendah dari yang terpulihkan. Biaya penelitian dan pengembangan diakui langsung sebagai beban karena manfaat ekonominya tidak pasti. Laporan aset ini memerlukan kehati-hatian untuk mencerminkan nilai yang wajar dalam laporan keuangan. Mungkin sekian dari presentasi atau penjelasan tentang intangible asset di chapter 12. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih dari kelompok 9.